dimanapun berada pada pagi hari ini, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan dan dasar perenungan kita terambil dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 21. Demikian firman tertulis. Orang-orang Yahudi menentang Yesus. Katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Saudaraku yang terkasih, semua manusia normalnya pernah marah. Itu berarti marah adalah lumrah dan manusiawi. Namun dalam hal marah, kita perlu menyimak apa kata Aristoteles berikut. Aristoteles pernah mengatakan, siapapun bisa marah. Marah itu mudah, tetapi marah pada orang yang tepat, dengan kadar yang sesuai, pada waktu yang tepat, demi tujuan yang benar, dan dengan cara yang baik, bukanlah hal yang mudah. Ungkapan ini setidaknya memunculkan perspektif baru, bahwa marah itu tidak selalu negatif dan tidak selalu berakibat merusak. Justru jenis kemarahan Yesus adalah kemarahan yang bersumber dari kedalaman cinta. Cinta memang tidak selalu tampil romantis dan permisif, namun demi cinta seseorang dapat marah. Saudaraku yang terkasih, kemarahan Yesus jelas bukan kemarahan yang brutal. Ia marah karena cintanya. Mari kita telusuri kemarahan Yesus yang legendaris itu. Tempat pertama yang dikunjungi Yesus ketika ia menuju Yerusalem adalah bait suci, rumah Bapaknya. Bagi orang Yahudi, tempat itu adalah tanda kehadiran Allah, tempat di mana Allah dapat ditemui. Namun apa yang ditemui di sana? Kegaduhan orang bertransaksi layaknya pasar. Orang-orang telah mengubah rumah Bapaknya menjadi tempat berdagang. Mereka bukannya memfasilitasi orang untuk mudah menyembah Allah, tetapi menjadikan uang sebagai berhala. Mereka menjual hewan korban dengan harga selangit hanya karena telah diberi label sertifikat oleh para pemimpin agama. Para penukar uang mencari untung kelewat besar dengan memanfaatkan titah para pemimpin agama bahwa uang persembahan untuk bait suci haruslah uang khusus, mata uang bait suci, dan bukan uang Romawi. Ini membuat hanya orang-orang kaya yang punya akses menuju bait suci itu. Dan dari hal ini, Yesus marah. Saudaraku, Yesus marah karena uang telah menghalangi manusia berjumpa dan merasakan cinta kasih Bapaknya. Rumah Bapa sekarang terlihat sebagai pusat bisnis di mana orang mengerut keuntungan sebesar-besarnya. Kita dapat membayangkan keributan, teriakan, suara binatang, dan suara uang yang jatuh ke lantai ketika Yesus mengusir binatang-binatang itu keluar dari kompleks bait suci. Para penukar uang dan mereka yang mencoba mempertahankan hewan-hewan korban itu berteriak, mereka takut tetapi juga marah kepada Yesus. Saudara, situasi saat itu bisa dibayangkan sangat-sangat kacau. Yesus marah dengan cambuk dan dengan cinta. Rumah Bapaknya harusnya tempat berjumpa dengan Allah dan merayakan cinta kasih Tuhan. Harusnya tempat itu untuk mendengarkan suara Allah, tempat untuk merasakan dekapan kasih Sang Bapa, dan tempat untuk manusia mengalami pemulihan di dalam dirinya.
Kini tempat itu telah berubah fungsi menjadi tempat mencari untung. Orang-orang yang tidak mendatangkan keuntungan tersingkir dan tertolak dengan sendirinya. Sekelompok orang dengan hiruk pikuknya itu saat ini sedang telah menjadikan uang sebagai hal yang paling penting bagi hidup mereka dan bukan lagi Allah. Saudaraku yang terkasih, dalam ketakutan dan kemarahan para pendengar dan penukar uang yang lari untuk mendapatkan perlindungan penguasa bait suci yang tidak lain adalah para elit yang ada di dalam perkongsian mereka, mereka menantang Yesus. Para pemimpin agama itu bertanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau bertindak demikian?" Yesus menjawab, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Tentu saja orang-orang Yahudi yang berpolemik itu tidak paham apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Kita beruntung, Yohanes memberi pemahaman kepada kita, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Para murid baru akan mengerti kata-kata Yesus ini setelah kebangkitannya. Pada waktu itu Yesus akan bangkit pada hari ketiga sesudah kematiannya. Yesus menggeser pembicaraan dari kesucian bait Allah kepada kesucian tubuhnya sendiri. Saudara yang terkasih, pada saatnya orang akan mengerti bahwa tubuh Yesus adalah bait suci yang baru, di mana orang akan merasakan perjumpaan dengan Allah, Sang Bapa. Yesus menyatakan bahwa hidup dan kasih, kesembuhan dan pengampunan akan mengalir dari Dia melalui tubuhnya yang dihancurkan dan dibangkitkan karena Dia adalah firman. Yesus adalah bait suci itu. Melaluinya, Allah tidak lagi jauh hingga tak terjangkau. Di dalam Yesus kita dapat melihat bahwa Allah adalah kawan dalam perjalanan hidup dengan segala kelemahan manusiawi kita. Di dalam Yesus memungkinkan setiap orang mengalami perjumpaan karena Ia hadir sangat-sangat manusiawi. Saudaraku yang terkasih, melalui peristiwa kemarahannya di bait suci itu menjadi momen bagi Yesus untuk menyatakan kepada kita bahwa tubuhnya adalah tempat kediaman Allah. Di dalamnya kita dapat menemukan hidup. Namun sayang, kita sering seperti petinggi bait suci Yerusalem. Kita menukar Allah dengan segala yang materi. Kita begitu marah ketika kita rugi secara materi, namun kita begitu bungkam 1000 bahasa ketika kebenaran diinjak-injak. Di masa-masa prapaskah ini, mari kita menata lagi kehidupan kita. Siapakah yang lebih terpenting dalam hidup ini? Mari menempatkan Allah sebagai yang paling penting, sehingga kita marah saat kasih, kebenaran, keadilan, dan kekudusan diinjak dan diabaikan. Inilah kemarahan karena cinta yang dalam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami hari ini. Pimpin kami selalu sehingga kami bisa menempatkan diri sebagai anak-anak-Mu yang marah ketika kebenaran, kesucian, dan juga keadilan Allah diinjak-injak oleh sekelompok orang. Mampukan dan berikan kami keberanian untuk tetap menjadi bagian dalam melakukan kebenaran dan kasih itu, sehingga kami bisa merangkul sesama kami dalam kasih Tuhan dan sama-sama bisa merasakan kasih Bapa yang memulihkan setiap hidup kami. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.